Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi kita berjumpa pada kesempatan ini. Yang menarik saudara, saya mengalami memikirkan seperti yang saya sampaikan pada waktu yang lalu. Yang khotbah saya tentang Yesus adalah pribadi yang mutlak untuk dipercayai, atau Yesus adalah, apakah Yesus pribadi, seorang pribadi adalah seorang pembohong atau tidak. Nah, saya sudah menjelaskan tentang hal itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu yang lalu juga saya menjelaskan bagaimana saya menonton video sedikit, hanya sebentar aja saya menonton tentang bagaimana seorang yang sekolah teologi, baru kemudian dia lulus dari salah satu STT yang ada di Jakarta, STT yang terkenal, tetapi di webnya STT tersebut sudah menulis bahwa dia bukan berasal dari STT itu, artinya dia bukan alumni. Baru kemudian dia menjelaskan dengan bahwa dia disekolahkan di tempat di mana Alkitab ditulis, yaitu Yerusalem atau di Palestina. Dan dia menjelaskan bagaimana bahwa dia betul-betul memahami tentang hal itu, tentang Alkitab juga dia pahami dengan benar. Tapi yang menarik, yang membuat dia akhirnya mualaf itu adalah Yohanes pasal yang ke-15, pasal yang ke-5, ya, ayat yang ke-30, itu yang dia sudah jelaskan sedemikian rupa. Jadi dia kemana-mana dia menjelaskan tentang ayat ini. Bagaimana mungkin saya percaya Yesus tetapi Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudaraku, di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-30, dan kalau kita membaca Injil Yohanes ini atau kitab-kitab yang lain, maka kita harus melihat dari pasal 1 sebelumnya, pasal sebelumnya, 2 pasal sebelumnya, dan 1 pasal sesudahnya atau 2 pasal sesudahnya. Bahkan Paulus sendiri dia menulis dan dia menjelaskan, kadang-kadang dia mengambil dari kitab Perjanjian Lama. Artinya bahwa Alkitab itu adalah satu kesatuan yang utuh, tidak bisa hanya membaca dari satu ayat, yaitu aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, ayat yang ke-30. Saudara, saya sudah menyampaikan ini pada video sebelumnya. Bahkan saya suruh anak-anak saya untuk membaca pasal ini, dan saya bertanya kepada mereka. Anak saya masih SMA, baru masuk kelas 1, dan anak saya kelas 2 SD. Saya menanyakan kepada mereka, dan mereka tahu apa yang ditulis di dalam ayat ini. Tapi yang anehnya, yang lucunya, bahwa seorang yang notabene berkata bahwa dia sekolah teologi, baru kemudian dia sudah jadi pendeta, dan dia mualaf hanya karena ayat ini, ayat yang ke-30. Jadi aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, gitu. Bagaimana mungkin Yesus disebut sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Allah, tapi tidak dapat berbuat apa-apa? Nah, kontras juga kan kalau kita membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ketika kita lihat di sana murid-muridnya bertanya kepada dia. Jadi ada dialog antara Yesus bersama dengan murid-muridnya. Kata Filipus kepadanya, gitu. Ya, di dalam ayat kata Filipus kepadanya. Di dalam ayat yang ke-6 kata Yesus kepadanya, gitu. Nah, lihat ayat yang ke-4 situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, saudara, kalau kita hubungkan dengan ini jadi kontras seperti itulah. Tapi saya ingin menjelaskan tentang apa yang ingin kita renungkan bersama-sama pada saat ini. Alasan mengapa dia datang ke dalam dunia dan untuk mati. Bagi saya dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak alasan yang bisa kita lihat di dalam Alkitab. Kenapa dia datang ke dalam dunia ini untuk mati? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa lihat di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-10, Roma 8 ayat yang ke-32, Roma 5, Roma 2 ayat yang ke-5. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan ini penting di abad yang ke-21 ini. Inilah mengapa Yesus mau menjalani penderitaan yang begitu dahsyat. Begitu banyak orang bertanya-tanya tentang hal ini di abad yang ke-21.
apalagi di era digital saat ini. Begitu banyak orang gitu, ya mengangkat kenapa Yesus mati, kenapa Tuhan harus mati dan sebagainya gitu. Tapi kita tidak akan pernah memahami arti penting dari penderitaannya jika kita tidak melihat alasan yang melampaui pemikiran manusia. Jadi John Piper mengatakan bahwa kita tidak akan memahami gitu arti penting daripada penderitaan Kristus di atas kayu salib jika kita tidak melihat alasan yang melampaui pemikiran manusia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab memberikan begitu banyak alasan mengapa dia datang untuk mati gitu. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat beberapa alasan gitu. Yang pertama, alasan yang pertama adalah dia datang ke dalam dunia ini untuk mati di atas kayu salib untuk menanggung murka Allah terhadap kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, alasan yang pertama kenapa Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk menanggung murka Allah terhadap manusia, terhadap saya dan saudara. Ketika Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Galatia 3 ayat yang ke-13. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10 bilang begini, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian, ya, propisiasi bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, alasan yang pertama supaya kita tidak mengalami murka Allah. Jadi Allah menanggung murka di dalam kehidupan kita. Andai kata Allah tidak adil, tidak akan ada tuntutan terhadap anaknya untuk menderita dan mati. Andai kata Allah tidak kasih, tidak akan ada kerelaan untuk mengaruniakan anaknya untuk menderita dan mati. Jadi John Piper mengatakan seperti itu. Ya. Tetapi Allah adalah adil dan kasih. Oleh karena itu, kasih-Nya rela untuk memenuhi tuntutan keadilannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang Allah lakukan terhadap murkanya kepada manusia. Nah, saudara, alasan yang kedua adalah untuk menyenangkan Bapanya di sorga. Saudara-saudara, dia datang ke dalam dunia ini untuk menyenangkan Bapa di sorga. Kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-53, ya, Yesaya pasal 53 ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Baru kemudian Efesus 5 ayat 2, Kristus juga yang telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi kematian Kristus adalah korban yang harum bagi Allah. Jadi untuk menyenangkan Allah. Itulah sebabnya dia mati di atas kayu salib. Saudara, alasan yang ketiga, saudara, alasan yang ketiga adalah untuk belajar taat dan disempurnakan. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-5, kita akan bisa lihat di sana bahwa ayat yang ke-8, sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Yesus lakukan atau mengapa Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mati di atas kayu salib? Dia mau taat. Ibrani pasal yang kedua ayat 10 berkata, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Saudara-saudaraku, Yesus mati di atas kayu salib karena kita taat. Saya berharap kita semua juga, ketika kita tahu persis bahwa Allah datang ke dalam dunia ini lewat Kristus Yesus, dia taat untuk mati di atas kayu.
Saya berharap kita semua juga taat di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun yang kita alami. Yang keempat, untuk mendapatkan kebangkitannya sendiri dari kematian. Saudara-saudara, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-20 ya, menjelaskan di sana. Ayat Ibrani 13 ayat yang ke-20. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian covenant yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Saudara-saudaraku, itu tujuan yang keempat kenapa Yesus datang ke dalam dunia ini dan mati di atas kayu salib. Alasan yang kelima, saudara-saudara, untuk menunjukkan kekayaan kasih dan anugerah bagi orang berdosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus bilang dalam kitab Roma, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan dan upah dosa ialah maut. Nah, saudara, Allah memberikan anugerah bagi setiap kita untuk dapat keselamatan dan pengampunan dari Allah. Jadi Allah memberikan kekayaannya bagi setiap kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah tujuan kenapa Yesus datang ke dalam dunia ini dan untuk mati. Yang berikut adalah yang keenam, adalah untuk membatalkan seluruh tuntutan hukum Taurat terhadap kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kolose pasal yang kedua ya, di dalam Kolose pasal yang kedua, maka kita akan melihat di sana bagaimana Tuhan membatalkan tuntutan hukum Taurat di sana. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sorga nanti Yesus akan mengatakan, aku telah menebus dia. Aku telah menebus orang-orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan berjalan bersama dengan Dia, hidup di dalam ketaatan. Nah, saudara, alasan yang ketujuh adalah untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara, tidak hanya sekedar memberikan anugerah dan kasih, tapi Alkitab menyatakan kepada kita bahwa Dia menebus untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Dia mati di atas kayu salib untuk seluruh dunia. Ya, Yohanes 3 yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya. Jadi seluruh dunia ini Dia serahkan hidupnya, tetapi bagi setiap kita yang percaya kepadanya, tidak binasa, tidak akan binasa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, alasan yang ke-8 adalah untuk memberikan dasar bagi pembenaran kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Roma ya, di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-9, di sana dikatakan bahwa kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Ini menarik sekali, saudara, karena kita ingat di dalam kisah Lukas pasal yang Lukas tentang anak yang hilang itu, ya, anaknya yang hilang sekian lama, baru kemudian dia sadar bahwa dia telah jauh dari Tuhan, dia bertobat, baru kemudian dia datang kepada bapaknya. Saudara-saudara, orang yang berdosa datang kepada Tuhan akan dibenarkan dan akan diberikan pengampunan dan diselamatkan. Tapi orang yang berjalan di dalam kebenarannya sendiri dan tidak datang kepada Tuhan, maka dia akan hidup di dalam kebenarannya sendiri dan dia tidak akan punya dasar pembenaran dari Allah. Nah, itulah sebabnya ketika Yesus datang ke dalam dunia ini untuk supaya saya dan saudara hidup di dalam kebenaran, di dalam pembenaran dari Allah. Yang ke-9, alasan yang ke-9 adalah untuk memberikan hidup kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya.
Nah saudara, ini saya tidak akan membahas tentang yang lebar ini karena semua kita tahu tentang dasar ini, alasan ini yang sangat. Alasan yang terakhir dari sekian banyak alasan adalah untuk mendamaikan dan mendekatkan kita dengan Allah. Saudara, kita ketika kita hidup di dalam dosa, maka kita jauh dari Tuhan. Ya. Kita tidak bersama-sama dengan Tuhan ketika kita hidup di dalam dosa. Gitu. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita hidup di dalam kedekatan dengan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Roma pasal yang kelima, ya, Roma pasal yang kelima, kita akan lihat di sana ayat yang ke-10. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-10. Kita akan baca ayat ini di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-10, dikatakan di sana. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh karena kematiannya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa. Ketika kita menerima percaya, maka kita didekatkan dengan Tuhan, baru kemudian kita menerima hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari buka hati kita, percaya bahwa Tuhan yang kita percaya, Allah mengirimkan Yesus ke dalam dunia. Ada begitu banyak alasan. Allah di dalam Kristus Yesus mati di atas kayu salib, ada alasan dan tujuan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Jauh apa yang kita pikirkan dalam pikiran kita, maka Allah telah memikirkan itu semua. Jauh dari perjuangan kita supaya kita mengalami anugerah dan keselamatan, Allah telah memikirkan itu semua dan Allah sediakan bagi saya dan saudara. Nah, oleh karena itu terus percaya, jangan goyang di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit, tapi mari berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terus percaya, ingat akan salibnya. Sehingga ada satu lagu yang sangat menarik yang saya sangat sukai juga, yang judulnya adalah Salib. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Nah, saudara, shalom, Tuhan Yesus memberkati, dan doa saya, saudara dan saya tetap bersukacita, saudara dan saya tetap berjalan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini. Tuhan Yesus memberkati, shalom.